Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Mimil Amilah Nurulisan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan psikologi anak. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik dalam kelompok-kelompoknya mampu mencari informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, setiap siswa dapat berpikir kritis dan menganalisis hasil informasi yang dia dapatkan. Yang ketiga, setiap siswa dapat berperan aktif selama proses pembelajaran. Yang keempat, siswa memiliki sikap ingin tahu, rasa tanggung jawab, dan juga dapat menyampaikan pendapatnya serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan rangkaian kegiatan selama proses pembelajaran nanti. Yang pertama, Ibu akan membagi kelompok menjadi 10 kelompok yang setiap kelompoknya itu beranggotakan 4-5 orang siswa. Nah, kemudian kelompok tersebut harus mencari informasi tentang perkembangan psikologi anak. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Lalu Ibu ingin bertanya, siapakah anak itu? Undang Kesejahteraan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak itu adalah individu atau seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun, baik itu dimulai dari dalam kandungan. Lalu sekarang, apa yang dimaksud dengan perkembangan psikologi anak? Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan seseorang atau dapat dikatakan sebagai hasil dari pematangan. Perkembangan psikologi pada manusia ini terjadi ketika manusia itu lahir sampai manusia itu meninggal. Nah, perkembangan psikologi ini tidak dapat dirasakan, tetapi perkembangan ini lebih mengacu kepada perkembangan berpikir. Nah, selanjutnya, perkembangan psikologi anak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor orang tua, faktor pola asuh, faktor trauma, dan juga faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor orang tua. Keterlibatan orang tua dalam perkembangan psikologi anak ini berperan sangat besar. Ikatan erat atau hubungan kepercayaan anak kepada orang tua ini dapat menimbulkan kepercayaan diri seorang anak serta kejujuran dan keberanian di dalam diri anak. Yang kedua, ada pola asuh. Pola asuh ini juga berperan dalam perkembangan psikologi anak sebab karakter dan juga psikologi anak ini dipengaruhi oleh pola asuh yang orang tua berikan kepada anak. Besarnya perhatian dan kasih sayang yang orang tua berikan kepada anak menjadikan anak itu menjadi seorang yang lembut, empati, dan juga penyayang. Ketiga itu ada trauma. Nah, trauma ini juga dapat menyebabkan atau mempengaruhi perkembangan psikologi anak karena trauma itu melekat dalam dirinya sehingga seorang anak ini tidak bisa keluar dari ikatan tersebut yang menyebabkan anak merasa ketakutan, gelisah, resah, dan sebagainya. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan ini juga sangat mempengaruhi perkembangan psikologi anak. Tidak dipungkiri, jika seorang anak dididik dalam keluarganya sebagai orang yang baik, tetapi dia bergaul di luar dengan orang-orang yang buruk, maka dia akan terpengaruhi oleh lingkungannya tersebut. Oleh karena itu, orang tua harus mengawasi serta memberikan arahan kepada anak bagaimana anak harus berperilaku di dalam lingkungannya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kepada tahapan perkembangan psikologi anak. Nah, dalam setiap usia, seorang anak mengalami perkembangan psikologi yang berbeda-beda. Di antaranya, sampai 18 bulan, seorang anak telah merasakan perkembangan psikologis, yang mana perkembangan itu berupa rangsangan yang ada di otaknya sehingga menyalurkan seluruh anggota tubuhnya untuk bergerak, mencari informasi yang ada di sekitarnya. Dimulai sejak dia dilahirkan, seorang anak mencoba memahami keadaan di sekitarnya. Kemudian dia memiliki rasa penasaran dan rasa ingin tahu, rasa ingin mengeksplorasi lingkungannya dengan dia menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Dan usia 3-5 tahun juga anak mulai mengembangkan proses berpikirnya, yang mana walaupun buah dari proses berpikirnya itu seringkali tidak logis. 6
6-8 tahun, anak mulai berpikir dan juga menyusun rencana ke depannya. Nah, di usia ini, anak mengeluarkan rasa ingin tahu yang besar. Jadi, seorang ibu harus bersiap jika anak mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kita bingung untuk menjawabnya, untuk menjelaskan seperti apa kepada anak. Selanjutnya, usia 9-11 tahun. Di usia ini, sebagian anak sudah mengalami proses yang begitu jauh, dan sebagian lagi masih merasa dirinya sebagai kanak-kanak. Nah, dalam proses ini, seorang anak sudah memiliki pikiran yang logis dan mereka menyukai hal-hal yang logis gitu, hal-hal yang nyata. Yang terakhir adalah usia 11-14 tahun. Usia ini merupakan usia remaja yang mana seorang anak biasanya ingin memiliki waktu sendiri atau mereka mulai mempunyai privacy. Di usia 11-14 tahun juga anak sudah mulai belajar mandiri. Seorang anak juga sudah mulai membuat keputusan dan juga sudah bisa mengambil keputusan. Meskipun keputusan tersebut harus tetap dibimbing oleh orang tuanya. Selanjutnya, setelah kalian menyimak materi yang ibu sampaikan, ibu ingin kalian memberikan contoh dari setiap tahapan yang 6 tadi. Kemudian tugas tersebut dikumpulkan minggu depan. Pembelajaran kali ini dicukupkan sekian.